Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ala hadiniyah biniyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi surahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi. Materi pada hari ini yaitu tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah berada dalam beberapa bidang seni, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, bidang politik dan pemerintahan, bidang kebudayaan, bidang sosial dan ekonomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan tentang umum, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Hal ini dikarenakan antara lain yang pertama, penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Kedua, penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid al-Ma'mun, dan al-Mahdi. Lebih-lebih pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, beliau sangat serius dalam memajukan pengetahuan tersebut, sehingga didirikanlah lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan atau yang disebut dengan perguruan tinggi. Dengan begitu, kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab dan hasilnya bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal, juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Kemajuan demikian tidak lain karena kepemimpinan dijalankan para khalifah sultan yang punya karisma profesional. Di samping itu, kaum muslim juga memiliki kesadaran yang tinggi dalam memperjuangkan Islam ke tempat yang paling atas. Akhirnya terjadilah perpaduan yang sangat menguntungkan bagi perkembangan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang cintai ilmu, menghormati para sarjana, dan memuliakan para pujangga. Mereka benar-benar menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mereka mempraktikkan syariat Islam, bahwa tinggi rendahnya derajat dan martabat seseorang tergantung pada banyak sedikitnya pengetahuan yang ia miliki, di samping ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Oleh karena itu, mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Kebebasan berpikir sangat dijunjung tinggi. Para sarjana atau ulama dibebaskan untuk berijtihad mengembangkan daya intelektualnya dan bebas dari belenggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan umum atau agama berkembang sangat tinggi.
Sebagai bukti lainnya yaitu yang pertama, didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan, penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Yang kedua, didirikan Majelis Munazarah, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi untuk kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, dibentuk korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas menerjemahkan, membahas dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno, sehingga pada masa itu muncullah tokoh-tokoh muslim yang menyebarluaskan agama Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar. Kemajuan yang dicapai pada masa kejayaan Islam yakni terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah dalam segala bidang, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa itu, kemajuan ilmu pengetahuan sangat pesat, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Bidang ekonomi diantaranya pembangunan bidang pertanian, pembangunan bidang industri, dan pembangunan bidang perdagangan. Sedangkan dalam bidang sosial, kelas khusus terdiri dari khalifah, famili khalifah atau Bani Hashim, para menteri, gubernur, dan sebagainya, para bangsawan di luar Bani Hashim, para tentara dan pembantu istana. Kelas umum terdiri dari para seniman, para ulama fuqaha dan pujangga, para saudagar dan para pengusaha, dan para tukang, serta para petani. Dalam bidang pertanian, untuk mendorong majunya kaum tani itu ditempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, memperlakukan ahli dhimma atau penduduk non-Islam dan mawali atau penduduk Islam non-Arab dengan baik dan adil serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. Yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani. Yang ketiga, memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. Yang keempat, membangun bendungan-bendungan, menggali kanal-kanal atau irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Perdagangan, cara-cara untuk memajukan perdagangan yaitu antara lain membangun pasar-pasar di berbagai kota, mengadakan pameran-pameran perdagangan, membangun jalan-jalan sebagai sarana transportasi agar lalu lintas perdagangan menjadi lancar, mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain, membentuk armada-armada laut untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan diantaranya yaitu ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, filsafat Islam, kedokteran, astronomi, matematika, dan sejarah. Kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dapat disimpulkan yang pertama, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yaitu seperti Darul Hikmah atau perguruan tinggi, madrasah mulai dari MI, MTS hingga MA, Majelis Munazarah tempat berkumpul untuk membahas masalah ilmiah, dan An-Nizamiyah pusat studi ahli agama. Yang kedua, berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan yaitu Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Hujaz, Kairawan, Irak, Mesir, dan lain-lain. Lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal antara lain Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad. Yang keempat, perkembangan ilmu nakli, ilmu tafsir, tokoh-tokohnya diantaranya yaitu ada Ibnu Jafir At-Tabari dan lain-lain, hingga ilmu hadis, tokohnya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Ilmu tasawuf, tokoh-tokohnya ada Imam Ghazali dan Syihabuddin. Ilmu bahasa, tokoh-tokohnya itu Sibawayhi, Al-Farad, dan lain-lain. Berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran atau optik, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi, dan kimia. Kemajuan yang dicapai Daulah Bani Abbasiyah di samping ilmu pengetahuan, berkembang pula bidang kebudayaan yang ditandai dengan munculnya berbagai karya seni. Dalam bidang seni rupa telah mengalami kemajuan yang sangat pesat antara lain pahat, ukir, sulam seni, lukis, kaligrafi, dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat di dinding-dinding istana khalifah, masjid, gedung yang indah dan megah. Seni sulam menghiasi permadani, perpakaian, hiasan dinding, dan sebagainya. Demikian juga dengan seni lainnya. Kemajuan di bidang kebudayaan yang pertama adalah Istana Hasyimiyah. Istana ini dibangun pada masa Abu Abbas As-Sofra. Istana ini merupakan tempat tinggal khalifah dan para keluarganya. Yang kedua ada kota Baghdad. Kota ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga ada masjid, yaitu pada masa itu berfungsi untuk tempat ibadah, bermusyawarah, dan tempat menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Rabbana fa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.